Salam Suksma Ang Dharma. Ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah ajaran spiritual ketuhanan. Kenapa Guru Ratu menyebut ajaran spiritual ketuhanan? Karena ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah suatu ajaran yang meyakini bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan beliau. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sumbernya dari beliau, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sekaligus ajaran spiritual Suksma Angling Dharma mengajarkan selain hukum penciptaan bahwa alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Tuhan, Guru Ratu mengajarkan marilah kita semua tingkatkan sujud dan bakti kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasi suci beliau, para dewata, para dewati, para betari-betari, para leluhur, maupun kepada semua manifestasi suci, manifestasi beliau yang bersifat pengganggu, yaitu Buddha kala. Kita harus sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Tunggal, yang Maha Agung, Maha Utama, samping sinar suci beliau yang lainnya, maupun kepada leluhur, kepada semua ciptaannya Tuhan sama manusia, maupun kepada penguji, yaitu jin setan, Buddha kala, Buddha kali. Itulah ajaran spiritual Suksma Angling Dharma. Itu ajaran yang mengajarkan hukum penciptaan serta menembakkan dan menjunjung Tuhan yang segala-galanya, serta hormat pada simbol suci beliau yang lain, sinar suci yang lainnya, maupun semuanya. Di samping itu juga Guru Ratu mengajarkan bahwa kita ini setunggal urip, kita semua adalah saudara sekandung, berasal dari orang tua yang sama, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita semua ini adalah ciptaan saudara besar, kita semua keluarga besar. Untuk itulah marilah kita tingkatkan jiwa welas asih cinta kasih kita kepada sama ciptaan Tuhan. Jangan karena berbeda keyakinan, karena berbeda kulit, ras, kita bermusuhan, apalagi kita saling membunuh, menyakitin, karena kita berbeda. Yang penting kita bisa saling menghargai, menghormati, bahwa semua itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita sudah belajar ilmu ketuhanan, karena ilmu ketuhanan, kebenaran Tuhan adalah paling tinggi, norma hukum yang paling tinggi adalah hukum ketuhanan, kebenaran Tuhan. Kalau hukum kebenaran Tuhan sudah kita pegang, kita jalankan, hukum lahir yang lainnya seperti hukum agama, hukum adat, hukum sosial, hukum pemerintahan, hukum lingkungan kita dapat bekerja, hukum norma-norma apapun yang ada di dunia ini bersifat lahir, kita aman, tidak akan takut kita menjalani, menghadapi itu semua, karena hukum kebenaran Tuhan itu lebih tinggi. Kalau hukum kebenaran Tuhan sudah kita yakini, kita pelajarin, kita tentunya hukum-hukum yang ada di dunia ini atau norma-norma, aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah, oleh tempat kerja, aturan hukum segala, kita tidak takut karena tidak akan kita melanggar, karena kita sudah biasa berusaha di jalur yang benar dan baik. Itu jadi hukum kebenaran Tuhan lah hukum yang paling utama. Kalau kita sudah belajar hukum kebenaran Tuhan, kita tidak usah takut dengan hukum apapun yang ada di dunia ini yang memberikan aturan pada kita. Kita tidak akan takut dengan aturan yang seberat apapun misalnya, yang penting masuk akal, logika, dan memang itu untuk kebaikan. Kita tidak akan takut karena kita tidak akan ada niat untuk melanggar, apalagi kita ingin menghancurkan. Di samping itu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma mengajarkan untuk kalian tuh selalu ingat bahwa kita ada roh, ada suksma, ada atman, jiwa, ada Tuhan. Makanya Guru Ratu bilang ajaran Suksma. Suksma itu ada dua artinya. Suksma itu roh, jiwa, atman, ada Tuhan. Makanya Guru Ratu mengajarkan kalian untuk bersyukurlah ada Suksma. Kalau tidak ada Suksma dari roh, jiwa, atman gimana? Itulah inti dari ajaran spiritual Suksma Angling Dharma, untuk kita mensyukuri atman atau Tuhan yang Suksma, roh, jiwa, yang alam jiwa kita. Makanya kita membakti ke dalam dulu sebelum kita membakti keluar, sebelum kita melakukan apapun. Sampai itu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma mengajarkan kalian selalu Suksma, berterima kasih, bersyukur, jangan pilih-pilih. Makanya ajaran Guru Ratu ini ajaran yang baru, menyempurnakan. Jadi ajaran baru dan menyempurnakan. Selama ini kan Guru Ratu tadi bilang pencerahan di awal, Tuhan itu kita membakti sembahyang kemana-mana boleh, tapi Guru Ratu menyempurnakan sembahyang ke dalam dulu, karena kita ada Tuhan, ada Suksma, ada roh, jiwa yang kita hormati juga. Makanya Guru Ratu menyempurnakan, ada ajaran baru untuk membakti ke dalam dulu. Karena kita punya roh, jiwa, atman, itu yang buat kita hidup, bisa sembahyang, bisa bikin tempat suci, tempat ibadah. Coba kalau tidak ada manusia bernyawa, mana bisa ada tempat suci,
mana bisa kita sembahyang di sana. Di samping itu guru itu mengajarkan ajaran spiritual Susmo Agama, mengajarkan ajaran kalian untuk sukses dalam kondisi keadaan apapun, jangan pilih-pilih. Itu ajaran baru, untuk meningkatkan, menyempurnakan masalah suksma. Terima kasih, bersyukurlah kondisi keadaan apapun, jangan terlalu banyak mengeluh. Ya, banyak mendoakan leluhur, jangan leluhur dimintai, karena yang kita mintai hanya Tuhan Yang Maha Esa atau Dewa Betara. Leluhur itu manusia biasa dulu yang sudah meninggal jadi leluhur. Mereka masih punya tanggung jawab karma di sana karena mereka belum semua jadi newate. Makanya jangan sekali-kali doa leluhur kita mintain, kan ada banyak begitu orang meninggal sudah mati, di situ kita berdoa, orang ya Cang nyening mati yang ci, semoga Cang bisa ngidap balas dendam, atau mungkin di kuburannya kita dikasih pisau atau mungkin silet, kita berdoa agar dia membalasnya karena sudah bikin kita susah. Tidak boleh begitu. Kita doakan leluhur agar mereka tenang di alam sana. Ya, manakala mereka di sana masih susah mempertanggungjawabkan perbuatannya, kan tidak bikin beban karena kita minta sesuatu. Karena leluhur bagaimanapun mereka di situ masih mereka punya tanggung jawab. Karena leluhur yang sudah newade, dia akan punya tugas untuk menyampaikan segala doa-doa yang kita di dunia ini kita panjatkan. Jadi jangan sekali-kali doa leluhur dimintai, didoakan. Doakan semoga mendapat tempat yang layak sesuai amal dan bakti suatu masih hidup. Didoakan semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, kan begitu. Dan juga Guru Ratu mengajarkan kalian, marilah kita banyak kita ya mohon pengampunan. Kalau selama ini pencerah dalam ceramahnya sudah banyak mengajarkan hal yang kebaikan dan kebenaran, tapi Guru Ratu di sini yang dasar-dasarnya. Dasar yang pertama lah, kita harus punya utang karma dulu, utang urip dulu pada Tuhan. Memang Tuhan tidak minta dia balasan, tapi kita yang merasa punya hutang urip, hutang nyawa namanya. Hutang nyawa, hutang urip itu balasan bagaimana? Kita suksma dulu. Ya mungkin dengan kalian banyak kita ngaturang suksma, ngaturang urip kepada beliau. Karena kita sudah diberikan urip, kalian bisa diberikan kemudahan, bisa panjang umur, diberikan segala kerahayuan. Jadi itu pesan dari Buddha, LAD hidup jaya merdeka rahayu.